Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, salam sehat, Tuhan Yesus tetap memberkati kita. Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saudaraku yang terkasih, renungan bagi kita pada hari ini tertulis di Filipi 4 ayat 4, berbunyi demikian. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Demikian pembacaan isi firman Tuhan. Saudara yang terkasih, kalau kita ditanya, hingga hari ini, hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021, sudahkah kita konsisten dalam kehidupan kita bersukacita senantiasa? Sudahkah kita konsisten bersukacita senantiasa? Tentu banyak hal yang mau kita ungkapkan sebenarnya. Kata senantiasa belum bisa bersukacita. Bersukacita pernah, tapi senantiasa bersukacita pasti tidak pernah. Saudara terkasih, kenapa tidak bisa senantiasa kita memahami dan menghidupi kata bersukacita? Karena apa? Karena sering sekali sukacita kita letakkan hanya oleh karena apa yang kita rasakan di dunia ini saja. Apa yang sudah kita terima, apa yang sudah kita miliki, atau keadaan apa yang sedang kita jalani, masalah apa, atau sukacita apa yang dihadirkan. Sering sekali hanya dipengaruhi dan didasarkan pada itu saja. Maka saudaraku yang terkasih, bisa sukacita itu senantiasa konsisten, jelaslah sebagaimana yang diserukan dan diingatkan oleh Paulus kepada jemaat Filipi dan bagi kita. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Ternyata saudaraku, tidak putus hanya kata bersukacitalah senantiasa, tapi kita harus ingat kata kuncinya adalah di dalam Tuhan. Dalam bahasa Yunani dikatakan ento Kristo. Tidak bisa kita bersukacita kalau bukan karena di dalam Tuhan. Maka saudaraku yang terkasih, Fanny Crosby, seorang penulis lagu dan menggubah banyak lagu. Di umurnya yang masih 6 minggu, dia buta. Tapi umurnya di dunia ini ada sekitar 90-an tahun lebih. Dan dia berkata, kalau ada orang yang lebih berbahagia, kalau ada orang di dunia ini yang lebih bersukacita, bawa dia kepada saya. Saya mau tanya dia, apakah dia lebih bersukacita dibanding saya? Kenapa Fanny Crosby, penulis lagu itu yang buta itu, berkata demikian? Karena dia merasakan, sayalah salah satu temannya yang paling bersukacita itu. Karena dia merasakan sukacita saya hanya di dalam Tuhan. Kalau sukacita saya ditentukan oleh keadaan, maka saya pasti tidak akan bisa bersukacita apapun alasannya. Karena apa? Saya sudah buta mulai kecil. Maka pastinya saya tidak akan bisa menulis beberapa lagu, menggubah beberapa lagu-lagu rohani kalau melihat keadaan saya ini. Tapi Tuhan memberikan umur yang panjang bagi saya. Saudaraku yang terkasih,
sungguh mau mengingatkan kita, tetaplah bersuka cita saudaraku. Tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Apapun keadaan, secara khusus di masa pandemi COVID. Ketika kita sudah bersungut-sungut, ketika kita sudah mengeluh, aduh bagaimana ini? Sampai kapan? Apakah langsung berakhir? Apakah langsung selesai semuanya? Ketika kita mengeluh dan bersungut-sungut? Sama sekali tidak. Karena kita harus hati-hati. Pencuri sukacita kita. Kita harus antisipasi. Apa itu? Kekhawatiran, kemudian tekanan hidup, tekanan batin, tekanan pikiran. Itu adalah pencuri sukacita. Dan kemudian hati-hati yang namanya ketakutan dalam kehidupan ini. Takut akan hari esok. Takut akan bagaimana dan semuanya. Hari ini kita jalani, hari ini terus serahkan sama Tuhan. Besok juga serahkan sama Tuhan. Karena apa? Sehingga Paulus berkata demikian. Supaya kita mampu sadar bahwa baik hidup dan baik mati, kita tetap sudah di dalam Tuhan. Milik Tuhan. Maka walaupun sedikit yang sedang kita miliki, jangan jadi penghalang untuk bersuka cita. Kalaupun kita gagal hari ini, jangan jadi terhalang untuk bersuka cita. Walaupun sedang berduka dan merasakan sakit penyakit, jangan jadi penghalang bagi kita untuk bersuka cita. Tetap semangat saudaraku. Ini firman hari ini sungguh-sungguh memberi kita kekuatan supaya menjalani kehidupan kita harus tetap dalam sukacita dalam Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta tinggi di sorga, terima kasih Tuhan. Ternyata bukan dari dunia ini sumber sukacita kami. Tapi sungguh ketika kami terpaut hanya di dalam Tuhan. Benar Tuhan, kalau kami mensandarkan sukacita kami karena dunia ini, itu tidak kekal dan tidak bisa senantiasa. Tapi biarlah kami semangat di dalam iman kami untuk terus mengingat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, semua akan berlalu. Apa yang ada di dunia ini. Tetapi kami percaya ketika kami sadar dan beriman bahwa Tuhan tetap beserta kami, maka kami pasti kuat. Firman-Mu ini jugalah yang akan dihidupi oleh jemaat-Mu yang sedang merasakan pandemi, penyakit karena pandemi COVID pada saat ini. Yang sedang isolasi Tuhan jemaat-Mu di rumahnya masing-masing atau di rumah sakit juga. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan pulihkan sehingga bisa kembali melanjutkan aktivitasnya. Tunjukkan kuasa-Mu Tuhan, sembuhkan jemaat-Mu karena penyakit pada saat ini. Tuhan kami di dalam sorga, ke dalam tangan-Mu kami serahkan semua pekerjaan keseharian kami. Biarlah Tuhan tetap memberkati dan Tuhan tetap menjagai seluruh jemaat-Mu. Dan Tuhan menjauhkan dari segala sakit penyakit. Dalam nama Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin.